Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalam Syahrinaldi dari 2TIF. Nah, di sini saya di pertemuan keempat ini dengan materi menampilkan data JSON, search and filter. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tugas saya yang di rumah, dan nanti ada terakhirnya ada Resul Pratikum juga. Nah, di sini saya ada produk, karena produk saya barbershop, jadi berkaitan dengan barbershop ya. Nah, di sini ada 20 data, yang dimana ada ID, ada nama, ada price, ada stok, ada kategori, ada image, ada details. Di sini ada description, ada usage, dan ada ingredients. Nah, di sini kan ada manufacture sama shipping ya. Cuma nanti di tampilannya itu nggak kepake. Kenapa nggak saya hapus? Takutnya nanti datanya tuh nggak sama teman saya, karena di tempat saya tuh nggak muncul ya. Ini ID keduanya juga, ID ketiga, karena kan datanya kan ini kan harus sama ya, sama satu kelompok, sama satu project. ID ketujuh untuk ID ke-8 sampai 20 ya. Masih sama kok. ID, name, price, stock, kategori, image, sama detail, sama description. Oke, masuk ke produk barber JSX nya, atau langsung masuk ke JSX nya. Nah, di JSX ini kita awal aja. Nah, di sini kita tetap ya pakai React, kita panggil produk JSON nya karena datanya dari sini ya. Nah, habis itu ini sedikit berbeda ya, search and filter yang saya buat ini. Itu nanti dia tuh on click. Kalau biasanya kan kita mesti search dulu kan. Nah, kalau ini nanti on click. Nanti saya akan lihatin. Nah, filter untuk menyimpan kategori yang sudah dipilih. Nah, habis itu untuk kategori unik itu kayak contohnya ini kan semuanya kan defaultnya gitu ya. Nanti di sini ada mengambil dari beberapa kategori dari produknya juga. Terus ada new set. Nah, di new set ini kayak kalau misalnya ada data yang duplikat atau apa, nanti akan dihapus sama dia. Jadi dia tuh nggak bisa duplikat. Habis itu ada produk tersaring, masih juga tentang filter. Jadi untuk kalau misalnya defaultnya itu semua, maksudnya semua ya, defaultnya semua itu akan menampilkan semua produk. Cuman kalau misalnya tidak, dia hanya menampilkan produk dengan kategori yang cocok dari filter itu atau yang dipilih, itu produk tersaring. Nah, ini ada return. Jadi return ini untuk komponennya kayak membatasi lebar, menjadi posisi menjadi tengah dia nantinya. Lalu untuk ini ya nih, loncat ya. Ininya apa namanya, judulnya. Habis itu ini ada tombol filter, masih tombol filter juga nih, filter dari untuk setiap kategorinya. Habis itu ini ada daftar masuk ke div ya. Ini ada daftar produk bla 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 bla. Dan di sini ada setiap konten setiap produk. Nah, di sini kan beda ya, tadi ada manufaktur sama shipping. Nah, di sini kita cuman pakai kelas produk name, habis itu produk kategori, habis itu ada harganya juga. Ini kita tinggal panggil produk price. Habis itu ini ada details atau description-nya. Habis ini di sini ada stoknya, stok dari setiap produk. Oke, mungkin itu untuk codingannya ya. Nah, untuk produk barbershopnya mungkin kamera saya ganti dulu ya ke sini. Nah, untuk produk barbershopnya itu bakal tampilan seperti ini ya, format klasik. Nah, yang saya garis bawahi di sini, search and filternya berbeda ya, dari Resul Praktikumnya juga berbeda nantinya. Ini ada, nah di sini ada namanya,
ada kategorinya, habis itu ada harganya, ada deskripsi, ada stoknya. Nah, di sini kan dari setiap produk kan ada namanya kategori ya. Nanti disesuaikan dengan di search and filternya itu disesuaikan dengan kategori. Contoh styling. Contoh kayak ini styling ya kan. Styling ada lagi styling. Ini styling tiga ini ya. Sebenarnya banyak sih. Nih, nanti muncul nih yang bagian-bagian styling doang tuh styling. Nanti untuk perawatan, nanti ada muncul lagi tuh perawatan. Alat juga sama. Begitu juga dengan pembersih. Kalau untuk semua tuh ya semua kategori ada di sini. Yang tadi di mana itu ada namanya, jadi bisa kalau misalnya produk filternya itu semua atau semua tuh kan defaultnya ya. Kalau misalnya sesuai default itu semua itu akan muncul semuanya tuh nanti tuh. Nah, kalau misalnya mau sesuai dengan kategori kita tinggal pilih. Oke, mungkin itu search and filternya. Nah, untuk responsifnya tuh bisa ada kolom mobile, kolom tablet, ada kolom desktop. Kalau untuk mobile tuh kayak gini nanti deh. Nih. Nah, kalau misalnya ini untuk kolom ini kayak tablet ya. Kalau untuk 110% nanti kalau misalnya ini kayak untuk desktop ya gitu. Jadi ada 4. Ya kira-kira seperti itu sih. Yang saya bayangin 100% sih seperti ini. Jadi kayak ini cuman 3 3 doang. 1 2 3. Kalau untuk mobile-nya nanti untuk mobile nanti begini deh. Nanti normal gini untuk komputer atau desktop. Oke, itu untuk tugas ya. Lanjut lagi ke sorry ini untuk tugas. Lanjut lagi kita ke bagian result praktikum. Nah, untuk result praktikum ini tidak ada yang diubah sesuai dengan yang sesuai dengan praktikum sih menurut saya. Tidak ada yang diubah. Kita menyesuaikan, ada menampilkan data JSON juga, search and filter, habis itu ada practice state, kalau nggak salah base practice state, habis itu ada responsive, grids and design. Udah diterapin juga di sini juga nih, harusnya sih udah bener ya. Di sini contoh kayak search and filter ya, contoh kita mau memanggil Apple iPhone 13 itu nanti udah ada di sini. Samsung, kalau misalnya kita di Samsung nanti bakal ada tuh pilihan-pilihan Samsung. Habis itu mau kita Apple aja ya, misal ada Apple MacBook, ada Apple iPhone, ada Apple Watch ya. Di sini ada teksnya juga, teks kayak ada pilihan smartphone, ada Apple, ada Samsung, ada handphones, ini ada mereknya ya, berarti ya Sony, laptop, berarti ya ini digabung ya, harusnya digabung. Ini untuk teksnya ini 20 juga nggak salah. Ini datanya itu dari praktikum, nggak diganti-ganti sih harusnya nih, kemarin tuh nggak diganti-ganti, masih sama. Dia ada ID, ada title, ada deskripsi, kategori, price, ada diskon. Nah, di sini beda, diskon, ada rating juga, ada stok, ada teks, ada brand, ada ini apa dimension, jadi kayak ukurannya ya, ukuran si kartunya ini, ukurannya. Lalu masuk product list. Nah, di product list ini nggak jauh beda sih, cuman dia tadi pakai onceng ya. Nah, ini product listnya untuk search and tag-nya. Habis itu nih handle change-nya, kayak perubahan nilai input lah. Ini adalah filternya, untuk filter produk berdasarkan tag. Habis itu ini return untuk konsen ini mengambil tag yang dari gimana bilang ya. Nah, ini masih nah ini pakai onceng sih ya. Kita pakai onceng di sini. Sini juga pakai onceng. Habis itu di sini kita daftar produk yang udah kita ambil dari JSON sebelumnya. Nah, ini dia. Di sini kan
karena dia lebih banyak sih daripada yang praktikum, dari tugas. Yang tugas praktikum ini lebih banyak daripada tugas di rumah, yang saya buat dengan teman saya. Kategori, ada product description, ada title-nya, mungkin ya title-nya, ada produk deskripsinya, ada kategorinya, ada price, ada rating, ada stock, ada brand. Ini sesuai. Ini ada kategorinya, ada Apple sama smartphone. Dia ada kategori, ada dua, Apple sama smartphone. Maksudnya brand sama jenisnya smartphone kah, laptop kah, atau gimana. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oh iya, ini mungkin responsive grip design ya. Kalau untuk 200 itu dia cuma 2, kalau 103, oh ya cuma sampai situ. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di pertemuan keempat ini dengan materi menampilkan data JSON dan search and filter. Maaf banget jika ada salah kata dan kurang dimengerti dari penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.